6 regu lomba gerak jalan berasal dari 3 SMA, yakni Regu Sudirman dan Diponegoro dari SMA 1, Regu Hasanuddin dan Antasari berasal dari SMA 5, dan Regu Patimura dan Teku Umar dari SMA 7. Satu regu dari SMA 7 datang terlambat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti lomba. Jika masing-masing regu dari SMA 5 selalu berangkat setelah regu dari SMA yang berbeda, maka kemungkinan urutan regu adalah kita memiliki 5 opsi di sini. Nah, cara yang digunakan adalah dengan cara mengeliminasi jawaban yang salah. Syarat yang pertama menyatakan bahwa satu regu dari SMA 7 datang terlambat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti lomba. Maka tidak akan boleh ada Patimura yang bersamaan dengan Teku Umar pada opsi yang sama. Maka jawaban yang salah di sini adalah jawaban yang A, karena di dalamnya terdapat Patimura dan Teku Umar. Dan E pun juga sama karena terdapat Patimura dan Teku Umar. Syarat berikutnya adalah Hasanuddin dan Antasari. Di sini dikatakan bahwa jika masing-masing regu dari SMA 5 selalu berangkat setelah regu dari SMA yang berbeda. Jika mereka berangkat dari regu sekolah yang berbeda, maka tidak akan mungkin Hasanuddin ataupun Antasari berangkat paling pertama. Maka jawaban yang C di sini juga merupakan jawaban yang salah. Nah, berikutnya, kesimpulan berikutnya dari pernyataan yang baru saja dibaca, jika masing-masing regu dari SMA 5 selalu berangkat setelah regu dari SMA yang berbeda, itu artinya tidak akan boleh ada Hasanuddin Antasari ataupun sebaliknya Antasari lalu Hasanuddin. Maka jawaban yang B juga salah. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Soal berikutnya, satu perguruan tinggi memberikan kesempatan pendidikan kepada siswa berprestasi dengan ketentuan pilihan jurusan sebagai berikut. Setiap siswa boleh memilih 5 jurusan. Jurusan yang dapat dipilih adalah sastra, farmasi, seni rupa, kedokteran, psikologi, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Siswa boleh mengambil kedokteran atau psikologi, tetapi tidak keduanya. Ilmu politik dan farmasi tidak boleh diambil dalam kesempatan yang sama. Farmasi dan psikologi harus dipilih bersamaan. Jika dalam suatu kesempatan seorang siswa mengambil psikologi, jurusan lain yang harus diambil siswa tersebut adalah. Jadi pada soal ini dinyatakan bahwa seorang siswa itu telah mengambil psikologi. Maka tadi dari pernyataan yang ada bahwa kedokteran dan psikologi itu tidak boleh berbarengan. Maka jika pada opsinya terdapat kedokteran, maka kalian salahkan opsi tersebut. A salah dan juga yang E pun juga salah nantinya. Oke. Nah, syarat yang kedua tadi adalah politik tidak boleh berbarengan dengan farmasi. Artinya jika ada farmasi pada yang ada pada politik juga akan menjadi salah. Dan yang terakhir, farmasi itu harus berbarengan dengan psikologi. Karena si siswa tadi sudah mengambil psikologi, maka jawaban yang tidak memiliki farmasi di dalamnya akan salah. Maka sisa jawaban yang benar adalah yang B. Pertanyaan ketiga, di sebuah bioskop terdapat fakta unik. Sebuah keluarga dan pembantunya menonton film di bioskop. Irsyad tidak mau duduk bersebelahan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Tapi ia juga tidak mau duduk di posisi yang paling pinggir. Aji hanya mau duduk bersebelahan dengan Bima. Cynthia tidak ingin duduk bersebelahan dengan Bima karena selalu menggodanya. Yuri tidak mau duduk di samping Aji. Hal ini karena Aji selalu memarahi dirinya sebagai pembantu rumah tangga yang kurang gesit. Posisi duduk di bioskop yang paling tepat adalah, kita memiliki 5 opsi. Nah, kita bacakan syarat pertama bahwa ternyata tadi si Irsyad itu tidak mau duduk di samping
muhrimnya, dia hanya ingin duduk di samping muhrimnya dan dia ini tidak mau duduk paling pinggir. Berikutnya, Aji hanya ingin duduk di samping Bima. Jadi ada dua kemungkinan, bisa Aji Bima ataupun Bima Aji. Nah, jika mereka terpisah, maka kita kembalikan dulu. Jika mereka terpisah, maka jawabannya akan salah. Nah, di C itu Aji terpisah dari Bima, maka C salah. Cynthia tidak ingin duduk di samping Bima, Bima pun juga tidak ingin duduk di samping Cynthia. Maka semua yang ada Bima dan Cynthia salah. D akan menjadi jawaban yang salah. Syarat berikutnya, Yuri tidak mau duduk di samping Aji, maka tidak akan ada Yuri Aji ataupun Aji Yuri. Nah, di sini yang E salah. Yuri ternyata adalah pembantu. Jika Yuri adalah pembantu, maka tidak akan mungkin Yuri ini duduk di samping Irsyad. Maka jawaban yang ada Yuri dan Irsyadnya juga salah. Jawaban yang tersisa adalah yang B. Soal keempat. Jarak antar kampus A dan kampus B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang jaraknya paling jauh adalah, baiklah, kita akan membuat susunan jarak dari kampus tersebut. Bahwa tadi kampus A ke kampus B ternyata 2 kali lipat dari jarak kampus C ke kampus D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan kampus D ke kampus B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Nah, di sini kita akan langsung membuat susunannya. Jika A 2 kali B, C, D itu adalah setengahnya, berarti dan di tengah-tengah antara C dan D ada E, maka urutannya akan menjadi urutan A, C, D, E, dan B. Perhatikan di sini ada jarak antara A ke B itu jaraknya 1, 2, 3, 4. 4 jarak, sementara jarak C ke D itu adalah 2. Nah, A ke C itu setengah dari A ke E. Maka kampus yang paling jauh adalah kampus B. Soal terakhir. 8 orang A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. C duduk berseberangan dengan A dan F. D duduk di ujung meja tepat di hadapan E. H duduk tepat di sebelah B. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah, berarti kita diminta untuk mencari orang yang duduk di sebelah D. Kita gambarkan dulu, anggaplah ini sebuah meja dengan bentuk persegi panjang dan ada 4 kursi pada sisi atas, ada 4 kursi juga pada sisi bawah. E dan G duduk pada kedua ujung meja. Karena tidak ditentukan E di sebelah kiri ataupun kanan, maka hanya perlu dituliskan E dan G harus kalian letakkan di bagian ujung. Jika ditukar tempatnya tidak masalah. Maka misalkan yang E di sebelah kiri, yang G di sebelah kanan, ataupun G di sebelah kanan, G di sebelah kiri, E sebelah kanan juga tidak ada permasalahan sama sekali. C duduk berseberangan dengan A dan F. Maka bentuknya A dan F itu akan berseberangan dengan C. Bisa berlaku sebaliknya. Misalkan C berada pada sisi atas, maka A dan F pada sisi bawah. C berada pada sisi bawah, maka A dan F pun berada pada sisi atas. D duduk di ujung meja tepat di hadapan E, maka sudah pasti D akan kita letakkan di depan E. H duduk tepat di sebelah
B. Jadi kemungkinan urutannya bisa berupa HB atau BH. Jika G dan H tepat berhadapan, G dan H tetap berhadapan, berarti H berletak pada paling ujung, maka ini kemungkinan duduknya adalah HB, bukan BH ya, karena kan kita menyesuaikan. Kursinya hanya tersisa di sebelah kanan dari H. Dan yang duduk di sebelah D, tadi pada pernyataan C berseberangan dengan AF, maka tidak akan mungkin kita isikan AF di antara kursi B dan D. Maka nanti A atau F itu akan menghuni kursi yang ada pada antara G dan E. Dan C akan duduk tepat di sebelah D. Maka orang yang duduk di sebelah D adalah C. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.